Lalu mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kita dalam pembahasan kitab I'anul Talibin. Selanjutnya peristiwa yang penting terjadi pada hari 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Manaja Ibrahim minan nar, yaitu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya. Nah, ini dikisahkan di dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini dikisahkan Nabi Ibrahim itu telah menghancurkan 72 berhala atau patung yang terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, besi, timah, batu, bahkan ada yang terbuat dari emas. Satu-satunya yang tidak dihancurkan adalah berhala yang memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan berhala lainnya. Maka setelah menghancurkan patung-patung atau berhala yang kecil-kecil, Nabi Ibrahim meletakkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu pada berhala yang paling besar. Karena Nabi Ibrahim memiliki insting bahwasanya nanti kalau ada yang bertanya siapakah yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini, maka Nabi Ibrahim akan menjawab bahasanya yang menghancurkan itu adalah kemungkinan patung yang besar. Dan benar saja ketika umatnya Nabi Ibrahim hadir di tempat pemujaan itu, di tempat berhala, mereka semua terkejut melihat berhala itu sudah hancur semuanya, kecuali hanya satu berhala saja, yaitu berhala yang paling besar. Maka hal ini juga diabadikan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 62 dan 63. Qala fa'alta haza bi ilahatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum. Sebenarnya Ibrahim menjawab, sebenarnya yang menghancurkan patung itu adalah patung yang besar itu yang melakukannya, kata Nabi Ibrahim. Haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka tanyalah kepada berhala itu, kata Nabi Ibrahim, jika memang berhala itu dapat berbicara. Nah, kemudian orang-orang pada saat itu tidak percaya kepada perkataan Nabi Ibrahim. Dan mereka sendiri menyalahi Nabi Ibrahim, mana mungkin patung itu yang tidak bisa bergerak, itu bisa menghancurkan patung-patung yang berada di sisinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun menimpali, kalau memang patung yang besar ini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil, artinya patung ini tidak bisa bergerak, maka lantas mengapa kalian mempercayai patung yang tidak bisa bergerak ini, patung yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri pun. Maka seketika itu masyarakat yang hidup pada saat itu bersama-sama dengan Raja Namrud murka kepada Nabi Ibrahim, dan lantas menuduh Nabi Ibrahim lah yang melakukan tindakan tersebut, karena mengingat Nabi Ibrahim ini adalah salah satu pemuda yang sangat kritis, yang mana tidak mau tunduk kepada perintah Raja Namrud untuk menyembah berhala. Akhirnya mereka yang dipimpin oleh Raja Namrud itu memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman yang paling keras. Hukumannya itu adalah mereka akan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengumpulkan berbagai jenis kayu dari semua tempat yang bisa mereka dapatkan, lalu mereka mengarahkannya ke sebuah tanah lapang yang luas, yang mereka meletakkan kayu bakar tersebut di atasnya, sehingga dikobarkanlah apinya. Maka setelah itu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manjanik, yaitu salah satu senjata pelempar atau pelontar pada masa itu. Mereka mengikat Nabi Ibrahim dan meletakkannya di belakang pundaknya, lalu mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Sebagian ulama menyebutkan ketika Nabi Ibrahim berada di udara, pada saat dilemparkan, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim menjawab bahwasanya dia tidak ada perlu apapun kepada malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman." Wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah penyelamat bagi ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Maka setelah beberapa saat waktu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk keluar dari kobaran api tersebut, maka masyarakat yang menyaksikannya itu membenarkan Tuhannya Ibrahim, membenarkan kemukjizatan Nabi Ibrahim, bahwasanya bukan sembarang orang
yang bisa terbebas dari kobaran api yang sangat menyala pada saat itu. Sehingga Allah berkehendak bahwasanya Allah menunjukkan mukjizatnya sebagai tanda-tanda kebesarannya, sebagai tanda-tanda kenabian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah ini, Nabi Ibrahim juga tidak hangus dibakar oleh api di atas. Maka kita dapat mempelajari beberapa hikmah, yakni seorang muslim harus memiliki pikiran yang tajam atau pikiran yang kritis terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun, kepada sesuatu apapun. Baik berhala fisik maupun berhala-berhala lainnya yang tidak kasat mata kita, ataupun berhala-berhala lainnya yang tidak berbentuk patung. Baik kita menanggalkan urusan kita, menyembah harta, menyembah pangkat, menyembah jabatan, atau menyembah wanita. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwa Allah adalah tempat satu-satunya tempat kita bergantung. Harus meyakini bahwasanya Allah adalah tempat kita meminta pertolongan meskipun kita telah berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Peristiwa ini diketahui terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sehingga keistimewaan kita melaksanakan puasa Asyura salah satunya adalah mengenang, mengingat dan mengambil atau memetik hikmah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu. Salah satunya adalah diujinya Nabi Ibrahim melalui kobaran api. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala sebagai bentuk keujiannya dalam memegang teguh pendiriannya, nilai-nilai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.